Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, itasamtu billah, fawatu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada para tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kita juga semua wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Mari kita bahas sesuatu yang khusus di jelang akhir Ramadan ini. Tak terasa tamu agung kita yang pada waktu awal Ramadan saya mendapat kesempatan mengisi tarawih di sini. Saya sampaikan, gak boleh kita diam-diam aja, harus kita gembira, karena itu adalah min syairillah. Kita mesti syiarkan, bahkan rumah kita mesti sambut Ramadan. Di rumah saya pasang pelangpang untuk tarawih, gitu ya, karena kondisi COVID membuat masjid tidak boleh penuh sesak, dan akhirnya orang banyak gak tarawih. Daripada orang banyak gak tarawih, alhamdulillah halaman rumah juga cukup luas. Saya pasang pelangpang biar orang bisa tarawih di rumah. Tujuannya semata-mata untuk syiar, tujuannya semata-mata untuk memeriahkan Ramadan kita. Dan tak terasa juga Ramadan udah masuk yang akhir-akhir ini. Belum puas kita bayang, belum puas kita ngaji, belum puas kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu Ramadan udah meninggalin kita gitu kan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Inilah hari yang mesti kita minta doa kepada Allah, ya Allah mohon tambah umur setahun lagi ya Allah, agar kita bisa ketemu sama bulan Ramadan yang akan datang. Jamaah, mungkin di sini atau di tempat lain saya berkata, saya berbicara bahwa hidup kita ini tergantung dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Hidup kita tergantung dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kalau Ramadan ini sukses, maka 11 bulan ke depan kita aman, tenang, damai, tentram insya Allah. Ulang kali saya katakan di semua mimbar. Di semua mimbar saya katakan ini. Kalaupun di sini udah pernah, nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Sebenarnya hidup kita hanyalah bergantung dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kalau Ramadan ini sukses, maka 11 bulan ke depan insya Allah hidup kita sukses, tenang, nyaman. Karena sebenarnya Ramadan 1 bulan ini adalah menentukan 11 bulan ke depan, saudara. Perhatikan orang-orang yang memikirkan orang lain di bulan Ramadan, maka insya Allah 11 bulan Allah yang memikirin hidup kita, saudara. 1 bulan kita tolong orang ini sekarang, maka 11 bulan Allah yang tolong kita. 1 bulan ini pikirin nasib orang lain, Allah pikirin nasib kita selama 11 bulan. 1 bulan ini jangan minta sama orang, kasih. Maka Allah yang kasih kita selama 11 bulan ke depan. Sekali aja bulan Ramadan ini kita ngarep-ngarep sama orang, maka 11 bulan hidup kita bakal ngarep terus sama orang, saudara. Hati-hati. Jangan ngarepin sembako, tapi beli sembako buat kasih orang. Ntar 11 bulan Allah jamin sembako kita akan penuh terus. Perhatikan Pak, walaupun ini ya saya nggak sampaikan sesuatu yang lebih detail lagi, tapi ini adalah pendapat
para alim ulama, dari ilmu di balik ilmu yang kita ngaji sama para habaib, sama para kiai. Inilah rahasia dari segala macam rahasia hidup. 11 bulan itu kita berjuang sebenarnya untuk menanti 1 bulan Ramadan. 11 bulan hidup kita ini hanya menanti 1 bulan Ramadan. Kalau yang belum merasakan itu, terima aja dulu Pak. Terima dulu, tulis, tempel, lihat dan baca ulang-ulang sampai memahami kalimat ini. 11 bulan perjuangan kita hanya menanti 1 bulan Ramadan. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke bumi pada bulan Ramadan. Di hari Jumat di waktu subuh. Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran pada bulan Ramadan. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan Taurat pada bulan Ramadan. Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam mendapatkan kitab Zabur dalam bulan Ramadan. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam mendapatkan Injil dalam bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Inilah salah satu rahasia terbesar daripada bulan Ramadan. Allah utamakan bulan ini. Allah utamakan bulan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Di situ rahasianya, Pak. Ketika Ramadan kita berhasil, maka hudal linnas. Allah berikan petunjuk kepada manusia siapapun. Nas, Pak, manusia ini. Wa bayyinat minal huda wal furqan. Dan kita akan mendapatkan petunjuk dan furqan, yaitu kemampuan atas penunjukan hak dan batilnya dapat. Dan itu 11 bulan buat modal ke depan, saudara. Maka dari itu jamaah sekalian, sebelum saya mulai satu materi yang sudah saya siapkan dari rumah, yang saya temukan dalam Al-Quran, indah sekali. Ini yang saya mau sampaikan. Karena apa? Karena menjelang 10 akhir. Biar kita semua makin akrab dengan Al-Quran, makin kagum dengan Al-Quran, dan menjadikan betul-betul Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan hatamnya Al-Quran, bulan memahami Al-Quran, dan bulan makin kagum dan takjub dengan Al-Quran. Karena cuma Al-Quran Pak yang bisa menyelamatkan kita. Quran sebagai syafaat di hari kiamat. Quran itu menjelma menjadi manusia di dalam kubur. Quran melindungi kita dari api neraka. Quran mengajak kita kepada kebenaran dan keselamatan. Quran adalah syifa, penyembuh atas segala macam penyakit psikosomatik. Quran satu-satunya. Maka itu dari mana rahasianya ini? Mari kita buka pertama kali surat demi surat. Karena banyak sekali yang mau dibahas, insya Allah saya akan cepat dan kebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kekaguman kita dengan Al-Quran. Ini materi hari ini. Saya sedikit skip dulu soal sejarah, karena ntar kita bisa lanjutin lagi. Ya, sampai Islam masuk ke Indonesia. Saya catat untuk Darul Ma'arif. Saya catat sampai Islam masuk ke Indonesia pada pertemuan pasca Ramadan yang akan datang, pasca Lebaran. Hari ini tinggal 11 hari lagi. Tinggal 11 hari lagi kita bisa mesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemesraan yang paling indah itu adalah man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'ana. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah maka bacalah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya, enggak ada lain. Afdal ibadati ummati kata Nabi yaqra'il Qur'an. Sebagus-bagus dan seafdol-afdolnya ibadah umatku membaca Al-Quran. Al-Quran betul-betul menjadi teman, menjadi pelindung. Ya. Semua tuh di hari kiamat gak ada lagi manfaat yang lain kecuali Al-Quran dan syafaat yang kita tunggu yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk kagum dengan Al-Quran. Dan perjuangan para alim ulama apa? Hamzah rela dibelah dadanya, dipotong kupingnya, dijadikan kalung oleh Hindun, digerumpung hidungnya, sampai wafat dalam keadaan tercabik-cabik dari wajah dan muka dan badannya. Kenapa? Mempertahankan Al-Quran, Pak. Emang apa yang dipertahankan selain Al-Quran?
Para sahabat itu berjuang menembus panasnya. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Cina, sampai ke Guangzhou. Dari Mekah sampai ke Guangzhou. Dari Madinah sampai ke Guangzhou. Ngapain? Menyebarkan Al-Quran, apalagi. Abu Kashbah wafatnya di Filipina. Ya. Wafatnya di Filipina. Ngapain kalau bukan menyebarkan Al-Quran? Balighu anni walau ayah katanya. Walau cuma satu ayat, sebarkan Al-Quran. Keluarga Ibn Mas'ud. Semua para sahabat-sahabat Nabi. Muaz bin Jabal sampai wafatnya di Damaskus. Abu Ayyub Al-Ansari sampai wafatnya di Palestina. Sahabat-sahabat Nabi yang tercatat 124.000 orang yang ada makamnya di Baqi cuma 10.000 saja. Kemana yang 114.000 yang lain kemana? Hanya ada semuanya menyebarkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan Quran syifa wa dawa. Quran adalah penyembuh. Bangsa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ujian. Dan salah satu yang terberat yang kita rasakan ujian itu adalah COVID-19. Karena itu teman-teman jamaah sekalian, yang bisa ngelawan ini imun. Imun. Banyak kasus ketika yang imunnya turun, kurang, maka dia yang terserang. Gak peduli orang tua, anak muda atau siapapun. Dan yang bisa meningkatkan imun adalah ketenangan. Ketenangan, kedamaian, hatinya jembar. Hatinya damai, mutmainnah. Dan yang mendatangkan mutmainnah itu adalah Al-Quran. Dekat-dekat dengan Al-Quran, Pak. Raih, reguk indahnya Al-Quran, maka insya Allah imun itu bakal naik. Dan ketika imun bakal naik, insya Allah penyakit insya Allah jauh, saudara. Lihatlah bagaimana kandungan Al-Quran ketika Allah firmankan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, maka gunung akan pecah berantakan, Pak. Kita akan melihat itu gunung akan pecah berantakan. Ada kalimatnya di situ, la ra'aitahu, niscaya pasti kamu akan melihat. Ini nggak main-main. Baca kata demi kata. Niscaya kalian pasti akan melihat la ra'aitahu. Gunung itu pecah berantakan. Saya teringat umi saya waktu dokter memutuskan untuk operasi ginjal karena ada batu ginjal yang cukup besar sebanyak 4 cm kalau saya tidak salah di dalam saluran dan dalam ginjalnya. Saya ingat gak bakal lupa ya, dokter yang memutuskan untuk operasi namanya Profesor Dr. Akmal Taher yang ternyata belakangan menjadi direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Gak boleh pulang kata dokter. Gak boleh pulang, harus operasi. Karena batunya besar sekali. Kalau saya gak salah 4 cm atau 4 mili lah begitu ya. 4 mili kali ya. 4 cm gede banget dong ya. Saya ingat banget tuh. Udah naik ke meja operasi. Tapi umi saya bilang pulang. Dokter gak ngerti. Dokter dibilang gak ngerti. Umi saya madrasah. Bukan seorang dokter. Tapi dia bilang dokter gak ngerti. Umi mesti operasi. Enggak Kal, pulang. Dok maaf dok, kita mesti pulang. Enggak boleh, mana mungkin enggak. Saya cuma bisa bilang iya bisa boleh sama Umi. Pulanglah kami. Umi kenapa begitu dokter gak ngerti. Ngomongnya begitu terus, dokter gak ngerti. Kenapa? Gunung aja ditaruh Quran pecah. Ini Umi saya nih. Ini salah tuh rahasia nih. Ini gak bakal ketemu di hadis. Gak bakal ketemu di mana-mana. Yang ada pada orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yamassuhu illal mutahharun. Gunung aja pecah kata umi saya begitu. Maka
Dia cuman gosok pakai minyak tawon di belakang nih. Dia baca, lo baca lau anzal nih, katanya begitu. Lo baca lau anzal nih. Dibaca tuh, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aital khashi'an. Saya saksi Pak, dia ke kamar mandi Pak, dia kencing pertuk jatuh tuh, hancur kecil-kecil tuh batu keluar di kamar mandi. Saya yang pungutin itu. Yang pungutin bilang, ya Allah Mi pecah nih Mi. Ya iya dokter gak ngerti, gunung aja pecah masa cuman segede begitu gak pecah. Coba bayangin. Kalau Bapak coba mungkin Bapak gak berhasil, kenapa? Beda tingkat keyakinan. Karena kita mungkin masih Islam. Di atas di Islam ada iman. Di atas di iman ada ihsan. Yang kata Nabi al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Dia udah yakin Allah lihat terus gitu loh. Dia udah yakin Allah lihat terus. Bayangin coba. Apa yang dia bilang selalu? Duh, gue kalau meninggal, gue pasti didatengin sama Nabi Muhammad. Begitu aja ceritanya. Begitu aja ceritanya, syafaat Nabi. Ngomong Nabi nangis. Ngomong Nabi nangis. Dia bilang kangen. Ketemu kapan coba dia rindu aja. Kenapa? Karena dia bilang wa innaka la'ala khuluqin azim. Terus aja seperti itu. Maka jamaah sekalian, mesti kita pahami banget ayat ini. Luar biasa kandungannya. Atau dalam surat Ar-Ra'd lebih dahsyat lagi. Kalau tadi artinya taruh gunung itu pecah. Maka ini apabila ada satu bacaan yang mampu menghidupkan orang mati. Yang mampu membuat bumi jadi terbelah. Itulah bacaan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Kandungannya gak akan pernah bisa selesai dibahas. Gak akan pernah bisa selesai dibahas. Bapak ibu sekalian, sekali lagi saya pesan. Duit yang ente pegang, duit yang ente taruh di bank, beli Al-Quran. Dengan model lain-lain. Saya punya koleksi Al-Quran banyak, alhamdulillah. Ya, Quran dari Munawar Khalil, Quran dari Bakhtiar Surin, Quran dari Buya Hamka, Quran dari dan berbagai macam. Dan saya pun bikin aplikasi yang namanya Smart Quran. Semua tokoh-tokoh itu saya masukin ke situ. Dalam proses yang udah Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Jalalain, semua Anda masukin dalam situ. Tujuannya apaan? Tujuannya karena kita bisa lah 1% aja. Kebanyakan 0,001% aja kita paham Al-Quran. Selesai udah. Kenapa? Karena kata Allah, "Lau kanal bahru midadan kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Ya, kalau sekiranya, katakan ya, sekiranya lautan ini menjadi tinta untuk menuliskan kandungan-kandungan Al-Quran, enggak akan selesai. Walau ji'na bimislihi madada. Sekalipun ditulis lagi, didatangkan lagi segede gitu, enggak akan pernah selesai orang menulis kandungan Al-Quran. Coba begitu dahsyatnya. Bahkan dalam surat Luqman ayat yang ke-27 ini saya temukan urutannya enak banget, cakep banget. Urutan-urutan yang mesti di ini nih, yang menjadi berharga itu urutan-urutannya. Ya, tadi gunung, kemudian bacaan yang mampu menghidupkan orang mati, bacaan yang mampu membelah laut, dan sekarang bacaan yang ranting-ranting aja. Lautan itu semua jadi tinta, nggak akan kelar. Dan Allah tantang lagi, ranting-ranting pohon di seluruh muka bumi ini menjadi mata pena, dan laut dikali 7 lagi, 7 kali laut, nggak akan pernah selesai untuk menulis kandungan Al-Quran. Kenapa? Karena lihat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengagungkan Al-Quran itu dengan kalimat yang sangat indah. Kalau orang bapak nih kita lagi ngobrol, tahu-tahu dia berkata, demi Allah, wallahi wabillah watallahi. Ini orang pasti sangat serius banget. Sangat serius banget. Kita mesti perhatiin ini orang ngomong. Karena dia udah bersumpah mati-matian. Gila-gilaan sumpahnya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Waqiah. Sebelum Allah berkata-kata soal Quran, sebelum Allah memfirmankan tentang Al-Quran, Allah bersumpah dulu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan demi terbitnya bintang gemintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Ini nih sumpah yang luar biasa besarnya kalau kalian mengetahuinya. Ya, ini sumpah yang sangat besar kalau kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim. Jadi Allah mau menyampaikan ini nih bacaan yang mulia. Gitu ya.
Fi kitabim maknun, di kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Awalnya Allah bersumpah dulu. Berarti amat sangat serius. Tetapi orang-orang kafir berkata, kami bisa buat yang kayak begitu. Surat Al-Anfal ayat yang ke-31. Orang kafir bilang begitu. Kita bisa mendatangkan bacaan yang kayak begitu. Kita bisa. Lihat. Nah ini dia nih, enak nih. Maaf. Bukan saya sok-sok tahu, bukan. Saya membuat urutan yang cakep. Ya, kalau bapak-bapak kurang akrab dengan Quran, ntar nggak ketemu. Ini kalau akrab dengan Quran ini ketemu. Saya urutin begini Pak. Al-Anfal 31. Jadi orang kafir nantang. Kami bisa mendatangkan seperti itu. Jawabannya ketemu dalam surat At-Tur ayat ke-34. Datangkan seperti Al-Quran. Begitu. Ya, tadi surat Al-Anfal ayat yang ke-31. Jawabannya di surat 52 ayat yang ke-34. Datangkan semisal Al-Quran. Ayo buat satu Al-Quran kata Allah. Gitu. Buat. Gitu. Jawabannya di surat At-Tur. Tur 52 ayat yang ke-34. Ayo buat. Gak bisa? Kalau gak bisa, lihat linknya lihat. Allah turunin lagi dalam surat Hud ayat yang ke-13. Kalau gak bisa buat satu Al-Quran, buat 10 surat saja. Jangan satu Al-Quran kalau berat, 10 surat aja. Coba datangkan 10 surat aja. Surat Hud ayat yang ke-13. Bayangin. Coba. Mampu? Tantangan itu berlaku sampai sekarang. Gak mampu. Allah turunin lagi satu surat aja, surat Yunus ayat yang ke-38. Gitu. Catat Pak. Ntar ajarin sama anak-anaknya. Sebab linknya ini nih, ini yang berharga dan mahal nih, link-linknya ini kayak gini gitu loh. Ya kalau enggak ketemu gitu, ketemunya di surat yang lain, ketemu di surat yang lain. Karena Quran metodenya itu circle metodenya Quran. Ketemu lagi, begitu. Indahnya tuh kayak begitu. Di situ mukjizatnya. Saya ulangi lagi. Pertama Allah katakan, gunung pecah kalau ditaruhin Al-Quran. Kok bisa kayak begitu? Orang mati bisa hidup lagi loh. Andai kata satu bacaan yang mengagumkan. Bumi terbelah loh dengan Al-Quran. Begitu. Lautan jadi tinta, gak bakal kelar menuliskan kandungan Al-Quran. Seluruh pohon jadi pena di raut kecil-kecil, gak bakal kelar untuk menuliskan kandungan Al-Quran. Ya. 7 lautan gak akan kelar. Gitu loh. Orang kafir bilang, kami bisa mendatangkan seperti itu. Dijawab oleh Allah, buat satu Al-Quran. Gak bisa 10 surat saja. Gak bisa 1 surat saja. Silahkan. Begitu urutannya. Gak bisa juga dinaikin lagi tantangannya. Dikurangin lagi, dikasih pur oleh Allah. Kalau gak bisa juga surat Al-Isra ayat yang ke-88. Kumpulkan semua manusia dan jin. Buat 1 surat. Coba. Orang-orangnya ahli bahasa Arab. Kumpulin semua. Jin kata Allah. Jin kumpulin. Buat 1 surat aja. Seperti inna atoinakal kausar. Fasolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Buat 1 surat aja seperti Quran. Allah tantang. Sampai sekarang gak berlaku. Sampai sekarang masih berlaku. Dan gak ada yang sanggup. Israel. Bahasanya sehari-hari bahasa Arab Pak. Jangan kata orang. Saya kan di sono. Bahasa Arab sehari-hari mereka. Gak bisa. Ya. Coba lihat siapa semua ditantang. Buat. Amerika buat Al-Quran itu seperti percetakannya, robot semua buat. Lihat, ini tantangan terakhir. Seluruh manusia kumpulin, seluruh jin kumpulin, buat 1 surat. Gak bisa juga. Ditantang sama Allah selain manusia dan jin. Apa itu? Robot. Apa itu? Komputer. Ustaz mengada-ngada nih. Siapa bilang saya mengada-ngada? Lihat surat Al-Baqarah 123. Ayat 23. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Tuh. Kalau kalian masih ragu juga, 1 Al-Quran gak bisa, 10 surat gak bisa, 1 surat gak bisa, ajak manusia gak bisa, ajak jin gak bisa. Sekarang Allah tantang min dunillah. Selain Allah dia lu ajak deh. Berarti selain Allah itu apa? Komputer, robot,
tambah manusia, tambah jin. Buat satu surat doang. Satu surat aja. Waktu bisuratim min mislih. Datengin satu surat aja seperti itu. Kok nggak bisa juga? Lah kenapa orang nggak beriman dengan Al-Quran coba? Ini mukjizat di depan mata gitu loh. Allah tantang. Allah tantang seluruh manusia. Allah tantang seluruh jin. Allah tantang seluruh teknologi. Buat. Kok nggak bisa gitu loh. Tantangan Allah yang terakhir lebih dahsyat lagi. Kalau kagak ada yang bisa buat. Ya udah. Quran yang ada. Robah-robah saja kata Allah. Surat Al-An'am 115. Coba. Wa tamat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila. Coba bayangin itu. Ini link-link Quran yang saya temui ini cakep banget ini, ya. Buat nggak bisa juga, ya udah robah-robah Quran yang ada ini sekarang nih, ambil robah-robah kalau bisa. Tip X, fathah ganti kasroh, kasroh ganti domah, domah ganti sukun, ba tambahin titiknya jadi ya, tak hapus titiknya jadi nun, yang nun tambahin 2 titiknya jadi sa. Silahkan kata Allah kalau bisa. Silahkan kalau bisa ditantang. La mubaddila, tidak bakal bisa dirubah-rubah pun gak bakal bisa. Apa ini gak mukjizat di depan mata? Baca Quran di Saudi sama, baca Quran di Irak sama, baca Quran di Jordan sama, baca Quran di Palestina sama, baca Quran di Libanon sama, baca Quran di Amerika, di Inggris, Prancis, Jerman sama. Ini kalau bukan tangan Allah Subhanahu wa taala gak akan bisa. Itu sebabnya kenapa? Rahasianya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Kenapa ya dahsyat kayak begitu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah terang aja gak bisa. Karena kami yang buat dan kami yang pelihara. Itu dia. Udah kayak begitu kita abaikan di rumah. Biarin dia berdebu. Gak dicolek-colek. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saya baca sebuah novel. Novel yang saya baca ini ditulis oleh seorang anak yang mengalami kehancuran di Bosnia Herzegovina. Saya lupa itu novelnya di mana saya taruh. Di rumah saya ubek-ubek itu buku. Anak itu menulis sebuah penyesalan. Dia bilang dari kecil dia tuh nggak tahu Al-Quran. Dia nggak bisa Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Kemalangan. Dibantai keluarganya. Anak ini selamat. Seorang wanita, saya lupa namanya. Anak ini selamat dari pembantaian Serbia. Dari laknatullah Presiden Slobodan Milosevic. Dia selamat. Dan dia menuliskan novel. Dan dia menyadari. Ini novel mestinya ini di bestseller dunia mestinya. Karena di novel itu dia katakan. Dia tidak menemukan baik ayah maupun keluarganya. Maupun teman-temannya yang bisa baca Al-Quran. Dan itu sebabnya akhirnya Slobodan Milosevic membantai dengan genocide, dengan pembunuhan massal di Bosnia Herzegovina. Hari ini survei yang dilakukan dan disampaikan oleh alim ulama, termasuk oleh guru kita, ulama besar Kiai Haji Khalil Nafis juga menyampaikan, Ustadz Fadlan Gamaratan juga menyampaikan, dan banyak ulama-ulama lain termasuk komunitas cinta Quran, pimpinan Ustadz Fatih Karim, menyampaikan survei mereka, 62% masyarakat Indonesia tidak bisa baca Quran. Apa enggak ngeri saudara? Ketika masyarakatnya makin jauh dengan Al-Quran, sama juga dengan mengundang azab Allah. Apa enggak takut kita semua seperti ini? Bacaan yang agung ini ternyata 62% umat Islam tidak bisa baca Quran. Jadi yang bisa cuma berapa?
28 saja. 38 Pak, 62. 38 saja. Yang 38% ini yang bisa baca Quran, kira-kira berapa persen yang bisa baca Quran dan tahu artinya? Jangan lagi pernah menuding kemana-mana tangan kita, jangan. Sekarang waktunya introspeksi diri, bukan nuding sekarang. Ini gara-gara ini nih, ini gara-gara ini nih. Diem, simpen tuh mulut. Karena kita kurang akrab dengan Al-Quran. Ini persoalan sekarang saudara. Makanya saya bilang tadi, jadikan ini Ramadan ini syahrul Quran. Maka insya Allah segala solusi Allah akan kirimkan. Ini dia Pak ternyata persoalannya Pak. Setelah ulik-ulik, setelah ngulik-ngulik, mikir, ternyata ini Pak. Cukup. Hentikan itu mulut, hentikan itu ya, tweet-tweet yang jelek, Facebook, Twitter, Instagram, cukup. Kembali dengan Al-Quran. Pidato Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada waktu itu. Ya, pidatonya apaan? Oh, kita akan tetap mendapatkan kemenangan. Ini setelah pasca 1924. Pidatonya adalah kita akan tetap mendapatkan kemenangan selama kita berhasil menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Ini yang ngomong Perdana Menteri Inggris, Pak. Kita akan tetap mendapatkan kemenangan ini selama kita berhasil menjauhkan Al-Quran dengan orang Islam. Mereka tahu kekuatan itu di mana. Ya Allah ya Rabb. Itulah sebabnya selama 35 tahun saya buka pemberantasan buta huruf Al-Quran. Karena saya pengen ketemu Allah. Termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Di rumah saya buka yayasan. Tujuannya pemberantasan buta huruf Al-Quran. Dari belum nikah sampai sekarang. Udah 36 tahun tuh yayasan kayak buka. Tujuannya cuma itu gitu loh. Agar nggak ada lagi orang yang buta huruf Al-Quran. Tapi hari ini kita jesek. Dada kita jesek Pak. Kalau saya itu dada saya itu jesek. Jesek dengar cuma 62% tuh nggak bisa baca Quran gitu. Sementara kita datang ke masjid, datang ke masjid, keluar dan ngaji di mana-mana. Tapi gak punya kepedulian sedikit pun gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, nyeseknya saya tuh di situ gitu loh. Sampai mau gedein aja susah gitu loh. Gak enak juga Pak, kita di sosial media kita bilang, mari kita mau bebaskan ini buat santri-santri yang menghafal. Buat santri-santri ini sampai gak bisa ini. Kenapa ya saudara? Karena insya Allah dengan kembali kepada Quran. Yang kata Nabi seafdol di ibadah. Yang kata Nabi siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah yaitu dengan Al-Quran. Yang kata Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Mari kembali Pak kepada Quran. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar atas segala persoalan. Karena Al-Quran kata Nabi siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya maka dia akan menuntun. Tapi yang menjadikan Quran di belakangnya ini akan menyeretnya ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya pantas kalau kita kesinggung. Kalau ada orang berkata Quran itu jelek. Quran itu jadi alat bohong, Quran itu kalau apa, pantas kita jadi mengkelap, pantas kita jadi emosi, walaupun ini kurang baik ya kita sadari, ya. Pantas kalau kita sesaat beremosi banget, kenapa? Karena orang jangan coba-coba dengan Quran, begitu loh Pak. Jangan coba-coba dengan Quran, hati-hati kalau ngomong soal Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maafkan saya. Mudah-mudahan uraian singkat ini membuka mata hati kita
untuk mari masih ada waktu 11 hari, jangan pisahkan Quran dengan mulut kita, Pak. Jangan pegang erat-erat seerat-eratnya gitu loh. Ya, pegang sekuat-kuatnya Al-Quran. Jangan pisahkan lagi Al-Quran dari kita. Maka inilah salah satu jalan terbaik untuk membuat umat Islam kembali punya marwah, punya izzah, punya iffah. Insya Allah. Hadirin, kiranya udah masuk waktu syuruk. Belum masuk? Alhamdulillah. Kalau belum masuk, mari kita lihat orang-orang yang telah mengamalkan dan membuat Al-Quran ini semakin bersinar. Sebenarnya banyak ayat, tadi saya potong-potong karena saya takut nggak selesai pembahasannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada satupun persoalan yang belum dibahas dengan Al-Quran. Cukup secukup-cukupnya, saudara. Cukup secukup-cukupnya. Apa yang belum? Terima kasih jempol, terima kasih. Apa yang belum dibahas dengan Al-Quran? Semua udah. Semua udah. Gak ada yang belum dibahas sama Al-Quran. Semua udah. Mau bicara apa? Negeri, al-balad. Bebatuan, gunung, bintang, gak ada yang dibahas. Hewan, dari yang terkecil, semut. Dan lebih kecil lagi, sampai yang terbesar, gajah. Ada surat di dalam An-Naml, Al-Fil. Sampai ada dalam Al-Quran tentang pesawat tempur. Mungkin bapak-bapak mungkin heran. Ini Ustaz Haikal ngeracau kali ini. Ngigo kali ini. Siapa bilang Pak? Wal'adiyati dhabaha. Apa coba artinya? Demi kuda-kuda perang yang berlari dengan kencang. Saat itu hewan, alat perang yang paling canggih, kuda yang berlari kencang. Bayangin tuh keabadian Quran kayak begitu. Ya. Maka hari ini itu dikiaskan gitu loh. Itu alat perang. Quran telah membahas Facebook, Twitter, Instagram. Mungkin antum berkata lagi lebih ngaco lagi nih Ustaz Haikal. Silahkan antum lihat dalam surat Shaf. Ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Itu yuridun, fi'il mudhari. Asal dari aroda, ingin. Yuridun, ya, jamak kemasukan fi'il mudhari, menjadi mereka senantiasa terus menerus, nggak akan pernah berhenti memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Hari ini yang dimaksud mulut media, karena jamak di situ, famun mulut, biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Padahal mulut satu, tapi menjadi jamak karena termasuk tangan, yaitu menulis, termasuk media, yaitu menyiarkan. Maka ayat itu berlaku keabadiannya, bahwa mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan media-media mereka, dengan internet mereka, dengan Facebook mereka, dengan Instagram mereka, dengan Twitter mereka, dengan komunitas mereka, dengan TikTok mereka, dengan Twitter mereka, dengan seluruhnya, semuanya itu dengan media-media mereka. Berlaku keabadian, saudara. Indahnya Al-Quran. Silahkan. Selama ini mungkin kita belum paham, belum pas, tapi ketika ketemu ayat yang sudah pernah kita baca, mendapatkan lagi pengertian yang utuh dengan Al-Quran. Itulah disitulah mukjizatnya, saudara. Para sahabat Nabi Muhammad SAW minta izin kepada Rasulullah untuk hatam Al-Quran setiap 3 hari. 3 hari hatam. Nabi bilang kecepatan. Ya udah 7 hari deh. Ya kalau mampu katanya. Kira-kira kita bagaimana? Emang ada orang sekarang begitu? Ada. Siapa? Bapak saya. Alhamdulillah. Itu kalau Ramadan dan bukan Ramadan. Baik Ramadan dan bukan Ramadan.
Tantar hatam, tantar hatam, tantar hatam. Ya Allah enak banget gitu. Ayah saya itu almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kebahagiaan padanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi banyak mukjizat Al-Qur'an yang kita nggak paham, yang kita baca lagi mengandung pengertian. Ya. Saya sendiri ya alhamdulillah meminati sejarah, maka menemukan rangkaian ayat-ayat itu dan sekarang menemukan rangkaian ayat-ayat yang tadi tersusun dengan rapi dan cantik. Pak, kalau sekiranya ayat ini dituliskan dengan indah, lalu kemudian ada orang yang mendengarkan ini dan di sosial media sana direkam, disusun, dijadikan satu bacaan yang khusus dengan rangkaian-rangkaian tadi, ya yang punya waktu banyak, apalagi dibikinkan satu komik misalnya untuk anak-anak, sehingga mereka makin kagum dengan Al-Quran, kan ada kan begitu kan. Mudah-mudahan yang mendengarkan di luar sana, atau yang di sosial media, atau dalam ruangan ini, yang ada yang berkenan untuk menjadikan itu gitu loh. Dengan rangkaian-rangkaian ayat yang barusan Al-Fakir sampaikan. Karena semakin hari semakin takjub, semakin hari semakin indah begitu. Bapak Ibu, mari buktikan. Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan hidup. Silahkan ini Pak, ini saya tantang nih di tempat terbuka, silahkan. Bapak Ibu langsung buka Al-Quran yang di mana aja dan baca. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekarang orang yang akrab dengan Al-Quran langsung mendapatkan solusi dari setiap membuka lembaran Quran. Buktikan di rumah ntar. Buktikan di rumah ntar. Aduh gue lagi banyak masalah nih. Ambil Quran buka yang mana aja tengah-tengahnya. Saya mau cerita sesuatu tapi tolong jangan sampai ini menjadi jangan sampai menjadi sesuatu yang diambil jeleknya atau mudorotnya. Ambil sesuatu yang dahsyatnya dan makin kagum, ya. Waktu saya masih ngaji sama Habib Lutfi bin Yahya. Siapa yang nggak kenal beliau? Kenal dong semuanya. Luar biasa di Solo ya, Pekalongan. Solo. Habib Lutfi bin Yahya. Luar biasa pada waktu itu saya ngaji sama beliau. Masih bolak-balik waktu itu, masih muda. Saya ingat ngaji itu. Ngajinya jam 1 malam. Dan kebetulan lagi pugar satu kuburan. Kita nyamperin, kita ngaji di pendopo. Itu beliau begini bilang. Kita ada berenam kalau gak salah gitu ya. Bertujuh kalau gak salah. Pegang Quran masing-masing. Beliau bilang buka. Yang mana? Buka yang mana aja. Buat lagi tadarus. Kita buka. Dia bilang yang sebelah kiri. 2 baris dari atas. Tentang Dajjal ternyata. Sebelahnya lagi. Udah selesai. Ente buka. Sebelahnya buka lagi. Yang mana aja namanya tadarus buat ngelancarin. Begitu dibuka, Habib Lutfi bilang yang ke belah kanan. Dari bawah, dari 3 baris dari bawah. Baca, tentang Dajjal juga. Yang atau lagi disuruh buka lagi. Buka. Begitu buka, buka lagi. Yang sebelah kiri, paling atas. Tentang Dajjal juga. Saya juga begitu. Buka. Saya buka. Belah kanan, tengah-tengah. Tentang Dajjal juga. Kita bilang, ya Allah, kok bisa kayak begitu? Dia bilang, ini bukan dia. Tapi lihatlah dahsyatnya orang-orang ini. Karena hari itu, malam itu, kita ngaji tentang Dajjal. Sama Habib Lutfi bin Yahya. Coba lihat. Jangan mengagungkan orang, hormat, luar biasa, taat. Tapi lihatlah dahsyatnya Al-Quran. Maka hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Cobalah, buka. Ada persoalan hidup, buka. Kalau umpamanya yang di sosial media, yang di digital, saya menyarankan yang dibuka itu adalah Quran Base. Ini saya buka Quran Base. Tadarus terakhir, tilawahku.
Ini ada pembatas. Saya buka pembatas. Nah, tuh. Sampai surat Al-Kahfi. Sampai surat Al-Kahfi. Nah, ini yang saya maksudnya ada pembatasnya. Persis seperti Quran. Nah, ini yang saya maksud, contohnya saya contohin. Ternyata ayat yang lagi dibaca ini adalah solusi buat kita semua. Siapapun yang membacanya. Mari praktekkan di rumah. Mari dekat-dekat dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran menjadi solusi buat persoalan kita saat ini. Adanallah wa iyyakum ajmain. Udah masuk waktu syuruk. Namun kita lebihin 7 menit dari syuruk. 7 menit ini kita manfaatkan untuk bertanya jawab. Khusus tentang Al-Quran. Tafadhal silahkan. Gak ada hubungannya. Karena itu orang terjemahan yang merubah-rubah. Yang ditantang oleh Allah adalah semisal Al-Quran. Bukan cuma bahasa Arab, semisal Al-Quran. Kalau bapak orang yang belajar bahasa Arab, pasti kekaguman itu akan bertambah. Bagaimana indahnya Al-Quran coba. Surat apa aja deh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Semua lam diakhiri dengan domah. Ya Allah. Coba ente buka surat apa aja deh. Ente akan kagum. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fasarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jama. Coba ente buka apa aja. Al qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma'adraka mal qari'ah. Baru. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya Allah. Famma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazin fa muhawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah Pak, susunannya nggak ada yang bisa kayak begitu. Manusia disuruh kumpulin, makanya yang ditantang oleh Allah buat semisal Al-Quran seperti itu. Bahkan surat yang pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya Allah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal. Coba. Bahkan surat setelah Fatihah, sebelum Fatihah, surat terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi begitu. Bukan artinya banyak orang robah-robah. Makanya tadi saya bilang beli Quran dengan koleksi yang banyak. Salah satu favorit saya itu adalah Quran terjemahan Bakhtiar Surin. Itu bahasanya indah sekali terjemahannya gitu loh. Indah banget. Dan dia yang membuat mata saya terbelalak soal sejarah itu. Karena dia berani menerjemahkan dengan bukan seperti orang yang biasa. Dia terjemahkan luar biasa dari sisi pengalaman sejarah. Buya Hamka mentafsirkan dari sisi asli kebudayaan Indonesia. Indah banget. Dia terjemahkan dengan segala macam adat istiadat yang ada di Indonesia. Dihubungkan dengan itu. Jadi baca Quran dan artinya dan tafsirnya. Kiranya nggak ada lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pemahaman Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang ahlul Quran. Mohon doanya juga, saya akan terus bergelut dengan Al-Quran untuk membebaskan lahan dan lahannya diperuntukkan untuk anak-anak yang belajar pemberantasan buta huruf Al-Quran dan yang menghafal Al-Quran. Termasuk dengan artinya dan tafsirnya. Dengan software yang udah saya buat, namanya Smart Quran. Jadi alatnya udah dibuat, tinggal tempatnya. Itu yang lagi diperjuangkan. Saya cuma perlu doa daripada sahabat-sahabat sekian. Ala haziniyah walikuliniyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'anil adzim waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ala hujatan ya Allah ya Mu'in ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'an syifa wa dawa ya amin ya maulana ya karim bisakinah mawaddah wa rahmah ilal jannah ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.